Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memilih obat sakit kepala sesuai dengan jenis dan gejalanya. Sakit kepala merupakan keluhan yang paling sering menyebabkan kita pergi ke dokter, ataupun keluhan ini sangat sering dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Obat sakit kepala seringkali menjadi pilihan utama untuk mengatasi sakit kepala, namun sebelum menggunakan obat ini, Anda perlu mengetahui jenis sakit kepala yang Anda alami agar pengobatan dapat bekerja secara efektif dan tidak memperparah keluhan sakit kepala. Sakit kepala terdiri atas beberapa jenis, yaitu sakit kepala tegang, sakit kepala sebelah, dan sakit kepala klaster. Beberapa faktor pemicu dapat memunculkan sakit kepala, mulai dari stres, kelelahan, gangguan pada pembuluh darah, dan saraf di kepala. Untuk mengatasi sakit kepala, Anda dapat mengkonsumsi obat sakit kepala. Namun, penggunaan obat sakit kepala ini perlu Anda sesuaikan dengan jenis sakit kepala yang Anda alami. Memilih obat sakit kepala yang tepat. Berikut ini adalah beberapa jenis obat sakit kepala yang dapat digunakan untuk jenis sakit kepala yang muncul. Yang pertama adalah obat antiinflamasi non-steroid. Obat antiinflamasi non-steroid merupakan jenis obat yang dapat meredakan peradangan, demam, dan nyeri termasuk sakit kepala. Obat sakit kepala ini cukup efektif digunakan untuk mengobati sakit kepala tipe tegang dan migrain. Jenis obat sakit kepala golongan ini yang umum digunakan tanpa resep dokter adalah paracetamol dan ibuprofen. Akan tetapi, jika sakit kepala yang Anda alami tidak kunjung membaik, meski sudah mendapatkan obat ini, maka sebaiknya periksa ke dokter. Obat lain yang biasanya termasuk golongan ini biasanya ada asam mefenamat ataupun ada antalgin dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ergotamin. Ergotamin adalah obat sakit kepala yang digunakan untuk mengobati migrain. Obat ini kurang efektif untuk mengobati sakit kepala jenis lain. Obat sakit kepala ergotamin ini hanya bisa diperoleh melalui resep dokter. Meski cukup efektif untuk mengobati migrain, obat sakit kepala ergotamin bisa menyebabkan beberapa efek samping seperti mual, muntah, ataupun nyeri otot. Selain itu, obat sakit kepala ini tidak disarankan untuk digunakan oleh ibu hamil dan penderita kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, ataupun gangguan fungsi hati dan ginjal. Yang ketiga adalah obat golongan triptan. Obat jenis ini biasa digunakan untuk mengobati gejala migrain dan sakit kepala klaster. Terkadang obat ini dapat digunakan bersama obat sakit kepala lain seperti golongan antiinflamasi non-steroid. Obat sakit kepala triptan hanya digunakan sesuai resep dokter. Beberapa jenis obat golongan triptan untuk mengobati migrain dan klaster sakit kepala klaster adalah sumatriptan, eletriptan, dan naratriptan. Selanjutnya adalah kafein. Kafein yang banyak ditemukan secara alami di dalam kopi, teh, dan coklat sering dikonsumsi karena memiliki efek yang dapat melawan rasa kantuk. Selain itu, kafein juga bisa digunakan sebagai obat sakit kepala tegang dan migrain. Meski dapat digunakan sebagai obat sakit kepala, mengkonsumsi kafein secara berlebihan justru tidak baik karena bisa memicu timbulnya efek ketergantungan kafein. Hal itu justru menimbulkan gejala putus kafein yang bisa menimbulkan sakit kepala. Oleh karena itu, kafein hanya dapat digunakan sebagai obat sakit kepala dalam jangka pendek atau sesuai petunjuk dokter. Selanjutnya adalah antagonis kalsium. Antagonis kalsium adalah obat yang umumnya digunakan untuk mengobati masalah jantung dan tekanan darah tinggi. Namun obat ini juga bisa digunakan sebagai obat sakit kepala, terutama untuk migrain dan sakit kepala klaster yang sering kambuh dan tidak berhasil mereda dengan pengobatan lain. Obat-obat yang termasuk golongan antagonis kalsium adalah verapamil dan diltiazem. Penggunaan obat-obatan ini hanya boleh digunakan sesuai resep dokter. Selanjutnya adalah antidepresan. Obat sakit kepala jenis antidepresan bukanlah pilihan utama untuk mengobati sakit kepala.
Obat ini biasanya diberikan untuk kondisi sakit kepala yang disebabkan oleh masalah psikologis, seperti gangguan cemas dan depresi. Selain obat antidepresan, dokter biasanya juga meresepkan obat-obatan lain seperti obat penenang, lithium, antipsikotik, dan obat anti cemas untuk mengatasi sakit kepala yang sulit diobati dengan obat sakit kepala lainnya. Beberapa langkah perawatan mandiri yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sakit kepala. Yang pertama adalah mandi air hangat untuk mengurangi ketegangan otot dan membuat Anda merasa lebih rileks. Memijat pelipis, kepala, leher, punggung, dan bahu untuk mengurangi ketegangan otot. Beristirahat dan bersantai sejenak sambil mendengarkan musik atau menyalakan aromaterapi. Melakukan relaksasi dan berolahraga ringan, latihan pernafasan, yoga, atau meditasi. Beristirahat di ruangan gelap dan nyaman, serta menghindari konsumsi alkohol dan kafein berlebih. Sakit kepala umumnya tidak berbahaya dan bisa mereda sendiri dengan perawatan sederhana di atas atau dengan penggunaan obat sakit kepala. Namun Anda perlu waspada jika sakit kepala yang Anda rasakan disertai gejala lain seperti demam, leher kaku, pingsan, penurunan kesadaran, gangguan penglihatan atau kesemutan, atau mati rasa di satu sisi tubuh. Apabila ada gejala-gejala lain penyerta sakit kepala, Anda disarankan untuk pergi ke pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat. Demikianlah yang bisa dibagikan kali ini tentang obat-obat sakit kepala. Jadi apabila sakit kepala ringan, kita bisa mencoba dengan obat-obatan yang ringan seperti paracetamol, ibuprofen, ataupun asam mefenamat. Namun apabila berlanjut, segeralah ke pusat-pusat pelayanan kesehatan. Demikianlah video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.